warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, seluruh stakeholder perikanan Indonesia yang luar biasa ini malam, para pejabat eselon 1, 2, 3, media yang saya hormati, hampir 5 minggu saya sekarang ini bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak hal sudah kita lakukan bersama-sama, bukan cuma saya, bapak-bapak di eselon 1, eselon 2, juga seluruh masyarakat Indonesia sama-sama melihat dan menyaksikan bahwa sesuatu telah berubah di Indonesia. Departemen kita perikanan juga telah berubah. Saya hari ini tadi sore sempat ketawa-ketawa, cekikikan, ada sekretaris saya kasih foto, Bu, ini di sosmed yang baru. Gambar saya pakai kebaya pada saat pelantikan, pegang kacamata hitam begini, latar belakangnya kapal dibakar, Pak, di belakang. Ditulis di bawah, mana lagi kapal yang bisa saya tenggelamkan, katanya begitu. Tidak ada hal yang lebih mengembirakan untuk saya bahwa akhirnya dunia mengakui, paling tidak negara-negara tetangga kita menghargai dan mengakui bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya itu memang hal yang sudah seharusnya. Satu hal lagi, hari ini saya lihat gambar Indeso, sangat juga senang. Itu yang titik-titik segitiga panah-panah hilang sekarang, bersih. Dan yang lebih menyenangkan lagi, hari Senin kemarin, Senin atau Selasa, saya dapat artikel dari BPS bahwa karena action anti illegal fishing telah menyumbang kepada negara deflasi. Itu adalah hal yang luar biasa, sangat luar biasa. Pada saat semua sektor inflasi, perikanan menyumbangkan deflasi. Itu sebuah prestasi kita semua yang luar biasa. Dukungan setiap hari, 100-an, 200-an, sampai kadang-kadang 1000 SMS masuk. Tidak ada yang lebih mengembirakan untuk saya. Pekerjaan saya ternyata membantu membuat Indonesia ini lebih menjadi bangsa yang terhormat, yang berdaulat. Dan lebih lagi, banyak ibu-ibu kirim SMS juga, saya sekarang beli tenggiri tidak harus bayar 60.000, Bu Susi. Saya bisa dapat di Medan di pasar 40.000. Barangkali mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan, bawal putih tidak cuma di ranch market saja, tapi di pasar kampung pun akan ada, insya Allah. Banyak hal yang juga saya pelajari di sini, bahwa walaupun kita hanya seorang manusia, Pak, bila kita mampu dan mau membuat sesuatu, merubah sesuatu, pasti bisa. Dan kita hanya harus meminta dukungan, dan dukungan itu akan datang apabila memang kita niat dan intention kita memang untuk satu kepentingan masyarakat, satu kepentingan mayoritas stakeholder. Saya tahu bahwa keputusan ataupun policy ataupun regulasi yang saya buat mengganggu beberapa pelaku bisnis.
Akan tetapi itu memang konsekuensi, itu memang tanggung jawab yang harus saya pikul sebagai seorang pelaku pembuat policy, bahwa policy kita tidak mungkin memuaskan semua pihak, dan policy yang akan saya buat itu harus yang berpihak kepada majority stakeholder. Saya tidak mungkin membuat policy yang berpihak kepada minoritas stakeholder. Ada pertanyaan, tapi kalau minoritas itu menjadi tiran bagaimana? Oh, ini bukan persoalan tiran atau apa, dan ini kan persoalan stakeholder masyarakat. Pemilik, Anda yang punya saham semua di Indonesia, laut ini milik kita. Masih banyak policy yang harus kita buat. Ini saya mengingatkan kepada semua eselon 1, eselon 2, kita harus sama-sama selalu berpikir apa policy atau regulasi yang kita bisa buat untuk mengurangi contohnya perizinan-perizinan. Kita buat, saya minta tolong kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati untuk tidak lagi membiarkan pungutan atau mengharuskan masyarakat nelayan kecil memohon izin untuk mempunyai usaha perahu 5 gross ton, 10 gross ton. Kalau perlu beri mereka izin, jangan dipermudah. Tadi saya bicara di ombudsman di Borobudur Hotel. Bahasa dipermudah itu tidak cukup, Pak. Kalau kita memang betul-betul mau merubah, ya diberikan izin itu. Bapak lihat ada toko berdiri, datangin itu masyarakat yang telah mau membuka lapangan kerja, paling tidak dia mempekerjakan 1-2 orang. Itulah kita sebagai abdi pelayanan publik. Saya ingin di departemen kita juga kalau perlu bikin satu think tank di mana kita melihat ada berapa, ada perizinan 100. Coba bisa kurangi 50% enggak? Pak Presiden bicara kita nih harus berubah mental kita. Kita bangsa yang selama ini memunggungi laut harus menghadap ke laut sekarang. Begitu banyak wrongdoing di laut kita. Begitu banyak praktek yang tidak sepatutnya terjadi di laut kita. Kita diam, kita tidak melihat. Nah sekarang kita sudah lihat. Kita jaga. Saya senang bahwa budidaya di Indonesia berkembang luar biasa. Tapi saya ingin budidaya kita tidak ditunjang oleh fishmeal import, Pak. Budidaya adalah salah satu strategi untuk ketahanan pangan. Tapi bila pembangunan ketahanan pangan ini punya ketergantungan 70% kepada impor, ini sangat membahayakan, sangat rentan akan perubahan. Dolar naik di 12.3, barangkali sebentar lagi 13.000, akan berat. Jadi PR kita semua di budidaya, bahwa pakan komponen dari hasil budidaya ini paling banyak, bahkan kalau bisa 0 import komponennya. Mudah-mudahan illegal fishing kita stop, tidak ada lagi fishmeal datang dari Thailand. Fishmeal kita akan datang dari Banyuwangi. Sejarah di mana kucing dan anjing saja sudah tidak bisa makan ikan lemuru di pinggir jalan, saking banyaknya setiap hari. Akan kembali lagi. Kakap merah 10 ton satu hari di pelelangan ikan di Cilacap atau di Pangandaran akan ada lagi.
Ini semua harapan kita, dan saya berjanji akan berusaha untuk tetap kita bisa on the right track. Tentu tanpa bantuan PSDKP tadi, yang pengawas-pengawas, Anda telah menjadi juara. Amanah yang ada di beban, di pundak Anda menjadi beban, itu harus Anda sikapi dengan satu kepercayaan diri bahwa Anda bisa menjaga amanah laut kita untuk diawasi. Kalau kita pikir, kenapa kita sebetulnya dengan 2/3 wilayahnya laut ini kok cari ikan saja susah? Makan banyakkan masyarakat hanya lele dan mujair atau ikan mas. Tenggiri, bawal putih menjadi barang mewah yang tidak bisa lagi kita bayar dan kita makan. Saya rasa itu satu ironi, Pak. Saya tidak senang mengetahui hal ini. Betul, itu ekspor baik, tapi barangnya juga cuma sedikit. Saya ingin barangnya banyak dan masyarakat masih bisa makan dan terjangkau dibeli oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama, Pak Gubernur dan Pak Bupati, saya yakin sudah menerima edaran dari kantor kami. Saya bukan mau sok mengatur, bukan mau sok peduli dengan lingkungan, tapi memang kita ini sudah harus saatnya berpikir laut kita ini bukan untuk kita saja, tapi untuk anak, cucu, cicit kita ke depan. Mari kita bersama kelola laut kita dengan bahasa sustainability itu menjadi frame-nya. Keberlanjutan dan kelestarian itu harus menjadi pilar utama pengelolaan laut kita. Jaga hutan bakau kita, kelola laut hasilnya dengan benar, itu akan terus-menerus ada. Tadi siang saya menerima Bupati Simelu, Pak. Beliau hanya bilang terima kasih Bu Susi bahwa Ibu tidak mau membeli dan menggunting ekor semua lobster yang bertelur di Simelu. Karena kamilah sekarang satu-satunya di barat Sumatera yang lobsternya setiap tahun masih puluhan ton. Yang kecil Ibu suruh kami tidak tangkap. Kalau itu dulu tsunami Ibu tidak lakukan itu, sekarang kami pun sudah tidak punya lobster lagi seperti Nia, seperti Tapak Tuan, karena makin sedikit. Di sana ada tapi sedikit sekali, Pak, dibandingkan dengan satu pulau Simelu jauh sekali. Dan yang kita lakukan hanya yang bertelur kita gunting, kita lepas lagi ekornya. Dan mereka beranak. Dan ini nanti kita akan buat kuota size yang boleh kita tangkap. Saya yakin nanti akan makin banyak lagi. Jadi tata kelola yang benar itu adalah yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya punya keyakinan itu setengah tahun saja, Pak, kita jalankan kuota-kuota aturan-aturan itu dengan baik. Alat yang tidak ramah lingkungan juga kita stop. Kita cek jaring-jaring kapal besar itu. Mereka bilang, oh ini bukan pukat, ini gillnet. Tapi kalau gillnetnya begitu panjang dan ditarik dengan kecepatan, ya pukat itu misalnya 7 knot, ini pakai 4 knot, walaupun pendek, tetap saja daya gerus dan daya dorongnya akan sangat luar biasa. Jadi barangkali ini yang patut juga kita lihat. Pengawasan itu sangat penting sekali. Ada yang bicara pukat kecil atau pukat besar. Kalau pukat kecil, kalau ditariknya kecepatannya dikurangin, daya geretnya sama saja, tidak ada bedanya dengan pukat betulan yang digeret di 7 knot. Hal-hal seperti ini tentu kita semua wajib menjaga. Saya tidak mau terlalu detail, tapi yang jelas, Pak, Tuhan itu sangat luar biasa, adil dan akbar.
Ikan di laut kita tidak usah kasih makan. Kita hanya biarkan dan jaga. Dia hidup besar sendiri. Kita tinggal ambil dengan cara tidak sewenang-wenang. Keserakahan harus kita hentikan. Karena kalau tidak habis, ya sudah habis. Renewable, ya, hasil laut renewable. Tapi berapa lama? Bertahun. Saya tahu sekali tsunami yang memukul Pangandaran itu sampai hari ini belum pulih sekali hasil lautnya Pangandaran. Jadi inilah kerja kita semua untuk masa depan. Menjaga laut kita, mengelolanya, mengambil hasilnya, tapi lestari, Pak. Kaidah-kaidah kelestarian harus kita pegang. Budidaya kita galakkan. Kita kurangin setiap tahun ketergantungan akan komponen impor. Saya juga dapat berita gembira, insya Allah garam impor akan di stop. Kita tidak boleh lagi punya policy atau regulasi yang berpihak kepada minoritas. Pengusaha impor itu hanya berapa orang. Petani garam itu ribuan. Mosok kita mau korbankan yang 1000 untuk beberapa gelintir orang. Kalau Anda sebagai pejabat melakukan itu, berarti Anda tidak amanah. Nah, inilah yang wajib kita semua sebagai regulator dan pembuat policy wajib untuk mempunyai satu kata tadi, amanah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat.